Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Eka Hendi Ardiansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Leni Dwi Septiani dengan NIM 21080694029 beserta teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Saudari Feby Angelika Salviano dengan NIM 21080694023. Yang kedua, Saudari Nafisatul Aini Al-Kifli dengan NIM 21080694026. Yang ketiga, Saudari Diah Ayu Sulistyo Hadi dengan NIM 21080694028. Yang keempat, Saudara M. Alif Fadul Rahman dengan NIM 21080694105. Yang kelima, Saudari Nurul Afifah Larasati dengan NIM 21080694027. Yang keenam, Saudara Ananta Bagas Rahmat Fatoni dengan NIM 21080694030. Yang ketujuh, Saudari Kezia Ayu Handayani dengan NIM 21080694022. Dan yang kedelapan, Saudari Yuni Kurniawati dengan NIM 21080694025. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perekonomian dua sektor. Selamat menyaksikan. Pelaku ekonomi perekonomian dua sektor. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan atau pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku dua sektor atau yang disebut perekonomian sederhana, yaitu kegiatan ekonomi yang hanya ada dua pelaku kegiatan, diantaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga keluarga adalah konsumen, terdiri atas individu, keluarga, atau kelompok, di mana rumah tangga memutuskan barang dan jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sesuai anggaran yang terbatas. Sedangkan rumah tangga perusahaan adalah produsen, terdiri atas setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berada serta beroperasi dalam wilayah suatu negara untuk mewujudkan mendapatkan laba. Perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Konsep pelaku dua sektor ini tidak melibatkan pemerintahan, sehingga tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintahan. Konsep ini juga belum mendapatkan pengaruh dari perdagangan luar negeri, sehingga tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor di masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi dua sektor ini juga memiliki beberapa alur interaksi dalam menjalankan perekonomiannya, yaitu arus faktor produksi, arus uang pendapatan, arus uang belanja, dan arus barang dan jasa. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi itu terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga.
RTK menerima upah, sewa bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor hasil produksi. Perusahaan penerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Sedangkan peran rumah tangga konsumsi dalam perekonomian adalah yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua adalah sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang ketiga adalah dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Yang keempat, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Dan yang kelima adalah menaikkan harga faktor-faktor produksi untuk mendapatkan harga sewa, upah, bunga, dan laba yang lebih tinggi. Peran rumah tangga produksi dalam perekonomian adalah yang pertama adalah menjadi penghasil barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah menjadi pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Yang keempat, memperlancar penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima, dapat meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB sehingga bisa memakmurkan bangsa. Yang keenam, dapat meningkatkan inovasi di bidang produksi barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran atas faktor-faktor produksi milik rumah tangga konsumsi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang circle flow diagram dua sektor. Perekonomian sederhana adalah aliran-aliran yang menggambarkan perputaran arus uang dan barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Perekonomian dua sektor pada diagram ini akan dijelaskan tentang aliran pendapatan pada perekonomian yang hanya melibatkan dua pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai contohnya ada di diagram berikut. Diagram 1 tersebut mencerminkan bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen atau perusahaan agar mendapatkan pendapatan. Ini menandakan faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian atau modal kepada perusahaan yang dilihat dari garis A. Untuk itu, perusahaan akan memberikan balas jasa atau faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut adalah upah, gaji atau honor bagi tenaga kerja, sewa untuk tanah, sewa atau bunga untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian yang dilihat pada garis B. Dari balas jasa atau faktor yang mereka berikan kepada perusahaan diperoleh dari sektor rumah tangga konsumen, maka secara otomatis rumah tangga memiliki pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan bersih yang sudah dikurangi tabungan serta pajak. Pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa pada garis C yang bawah. Kemudian, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen pada garis D yang bawah. Pengembangan ekonomi dua sektor. Yang dimaksudkan dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Di dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Dan oleh karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD, atau Y sama dengan YD. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa, serta perbelanjaan perusahaan-perusahaan untuk membeli barang modal. Di dalam persamaan algebra, persamaan pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C plus I. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional, AS sama dengan Y. Analisis keseimbangan pendapatan nasional mempunyai dua bentuk perekonomian yang lain, yaitu ekonomi tiga sektor atau perekonomian tertutup,
serta ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka yang meliputi ekspor dan impor. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable di dalam perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat dinyatakan dalam persamaan aljabar seperti dinyatakan dalam persamaan fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus BY dan fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A plus 1 min B kali Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0, B pada kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan persamaan di antara investasi dan tabungan. Serta dengan cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Suatu perekonomian masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 plus 0,75 Y dan memiliki investasi I sama dengan 100. Tentukan fungsi pendapatan nasional keseimbangan. Satuan uang dalam triliun rupiah. Y sama dengan C plus I atau S sama dengan I, di mana I adalah 100. Substitusikan fungsi konsumsi C dan I ke rumus berikut. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 200 dikurangi 0,75 Y ditambah 100. Y sama dengan 300 dikurang 0,75 Y. 0,75 Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 dibagi 0,75 sama dengan 400 triliun. Jadi besarnya pendapatan nasional keseimbangan adalah 400 triliun rupiah. Atau dapat dihitung dengan rumus berikut. S sama dengan I. 0,75 Y dikurang 200 sama dengan 100. 0,75 Y sama dengan 100 ditambah 200. Y sama dengan 300 dibagi 0,75. Y sama dengan 400 triliun rupiah. Fungsi konsumsi. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan A plus BY. Kedua, fungsi tabungan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus kurung buka 1 kurangi B kurung tutup kali Y. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.